Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, jamaah dan santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2 Batu Ceper Tangerang, serta seluruh pemirsa TV One di mana saja berada, para shoimin dan shoimat, izinkan kami mengajak kepada kita semuanya untuk menyanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad yang atas ajaran beliau, yang atas perjuangan beliau, kita semuanya dapat mengerti mana sesuatu yang menyenangkan dan mana sesuatu yang menyedihkan. Kita dapat mengerti mana yang hak, mana yang batil. Kita dapat mengerti mana surga dan mana neraka. Hadirin yang terhormat, pemirsa TV One di mana saja berada. Dan atas dasar itulah, maka tidak ada di antara manusia yang hidup ini harapan hidupnya kecuali ingin mendapatkan surga Jannatun Naim, lambang kebahagiaan, kebahagiaan yang tiada batas ketika itu terjadi yaumul akhirah nanti. Tetapi surga juga bisa terjadi dunia ini, oleh karena kebahagiaan itu tidak hanya milik orang yang sudah meninggal saja, tetapi juga milik orang yang hidup di dunia ini juga. Apakah itu yang namanya orang-orang yang baik maupun yang orang-orang yang jahat sekalipun, pasti kalau ditanya harapannya pengen masuk surga apa neraka, tentu jawabnya akan surga, pasti. Tokoh bandit paling terkenal di dunia, ketika ditanya apa harapan Anda, apakah surga atau neraka, pasti jawabannya surga. Dan Rasulullah telah memberikan resep, satu di antara cara untuk memperoleh surga dan kebahagiaan itu adalah bagaimana membangun rumah sesuai dengan ajaran baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi telah nyatakan dalam sebuah hadisnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tetapi banyak di antara kita yang rumahku adalah nerakaku. Mengapa? Karena ketika di pesta dia kelihatan rukun, di pesta kelihatan baik, tapi begitu di rumah antara suami istri, perang, bagian perang Malvinas yang tidak pernah ada henti. Nah, Islam memberikan pelajaran kepada kita bagaimana supaya rumah itu merupakan bahagian dari kumpulan orang-orang yang menjalin kasih sayang. Maka Nabi satu di antaranya memberikan pelajaran kepada kita. Orang-orang yang ada di rumah itu hendaknya membiasakan mengucapkan salam. Kata Nabi, kalau Anda keluar dari rumah, masuk ke rumah, keluar dari kamar, masuk kamar, maka biasakan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab atau tidak, 70 malaikat rahmat akan turun dan akan menebarkan kasih sayang kepada seluruh keluarga rumah tangga itu. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan di rumah itu? Orang kalau keluar kita tidak mengucapkan Assalamualaikum, tapi
Bagaimana? Untuk itu maka mulai sekarang, yang pertama biasakan ifsa'us salam. Masuk keluar rumah, masuk keluar kamar, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat assalamualaikum itu adalah doa. Assalamu itu dari kata salam ditambah dengan alil istighraq, artinya tidak hanya salam pada waktu pagi saja, tidak hanya salam pada waktu sore saja, tapi assalamu, salam sejahtera, semua keselamatan, tidak terbatas oleh keselamatan pagi siang, karena Allah itu kaya, Allah itu maha pemberi, tidak pelit. Karena itu kalau memberikan salam jangan cuma selamat pagi, nanti siangnya ketabrak mobil. Dan itu biasa untuk asidikiyah, santri asidikiyah sebagai pelopor assalamualaikum. Setiap ketemu siapa saja mereka siap untuk mengatakan assalamualaikum di mana saja berada. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum, alaikum tidak hanya sendiri, alaikum itu jamak, kum artinya kamu sekalian. Kita ini makhluk sosio, makhluk yang diciptakan tidak sendiri-sendiri. Kita lahir atas dasar kerjasama ibu bapak. Ibu saja nggak bisa lahir, bapak saja nggak bisa lahir. Makanya kita ini akan bahagia kalau ada pasangan. Hadirin yang berbahagia, jadi assalamualaikum artinya bahwa kita tidak sekedar mendoakan, tapi berupaya memperjuangkan agar keselamatan secara total untuk alaikum siapa saja, not only for Muslim. Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita ketemu ada orang ketabrak mobil di jalan, tidak usah ditanya agamanya apa, selamatin saja. Karena nyelamatin satu nyawa itu pahalanya sama dengan menyelamatkan nyawa manusia sealam jagat raya ini. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mau ketabrak mobil nggak usah ditanya agamanya apa mas. Islam NU apa Muhammadiyah, NU Pak Hasim apa Gus Dur, Gus Dur Muhaimin apa Ali Maskur, ya mati duluan. Maka itu santri asidikiyah di mana saja siap untuk menjadi penyelamat kesejahteraan bagi anak-anak bangsa di Republik ini. Subhanallah. Jadi Islam tidak hanya sekedar not only for Muslim but for all. Baik. Jadi assalamualaikum artinya assalamu itu kita sebagai seorang Muslim wajib, berkewajiban untuk menebarkan Islam damai, Islam sejahtera. Bukan hanya untuk orang Islam, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Islam bukan teroris ya Kiai ya. Dan bukan teroris. Ya. Dan kalau teroris itu nanti akibatnya akan menyengsarakan dirinya, menyengsarakan orang lain. Betul. Kiai, kembali ke masalah keluarga Kiai. Tadi sempat Kiai singgung bahwa sekarang ini cukup banyak rumah tangga yang sudah dikatakan rumahnya itu sudah seperti perang Malvinas. Ya, kita semua berharap kalaupun ada perang-perang sedikit suami istri ya perangnya kelitik-kelitikan lah ya, nggak sampai perang Malvinas. Mesra gitu. Perang tetapi menambah mesra. Nah, kata Nabi, ij'alu buyutakum kal aswaq wala taj'alu buyutakum kal maqabir. Jadikan rumahmu seperti pasar, rame gitu, tapi ramenya cubit-cubitan. Dan jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan.
Diem aja, tahu-tahu beranak 19. Gitu ya, jadi memang harus ada dialog. Ya. Kiai, pertanyaan, Ya. gimana sih Rasulullah SAW itu membentuk keluarganya dan supaya kita biar bisa belajar gitu? Apakah ada cerita mungkin tentang kisah Ya, Rasul? Nabi itu kalau dengan keluarganya selalu menyanjung dengan istrinya. Karena apa? Karena Rasulullah tahu bahwa wanita itu begitu berat pekerjaannya. Dari pagi itu sumur, dapur, kasur, kasur, dapur, sumur, dari kencing anak ke kencing bapak. Berat sekali. Lain kalau bapak walaupun sehari kerja banyak hiburan di luar. Iya. Karena itu Nabi selalu memanjakan istrinya. Subhanallah. Satu saat pernah Rasulullah pulang dari peperangan. Janji jam 8 malam mau datang, ternyata karena Nabi di tengah jalan mendengarkan sahabat yang baca Al-Quran demikian indah, Nabi lupa bahwa beliau sudah berjanji akan dari jam 8 mendengarkan yang baca Quran sampai selesai jam 11 malam. Sampai di rumah pintu sudah tertutup, akhirnya diketuk sama Rasulullah dan dibukalah sama Sayyidatina Aisyah. Kemudian biasa seperti biasa mencium tangan Rasulullah dan didudukkanlah di suatu tempat untuk kemudian semua pakaian-pakaian Rasulullah yang membukakan Sayyidatina Aisyah. Beliau lupa bahwa Rasulullah biasanya senang kalau malam-malam begitu dibikinkan kopi. Baru ingat setelah beliau membuka pakaian-pakaian Nabi, termasuk sepatunya, sepatu perangnya, pakaian perangnya. Dan pada saat itu kemudian begitu ingat, Sayyidatina langsung ke dapur membuat kopi. Setelah buat kopi, kemudian disuguhkan kopi kepada Nabi. Setelah disuguhkan kepada Nabi, apa kata Nabi? Alhamdulillah, terima kasih ya habibati wa ya qurrata aini. Nabi kalau panggil istrinya tidak pernah sah-sah, nggak pernah. Wahai pelita hatiku, wahai pelita hatiku, terima kasih sekali. Diminum Mesra sama sekali Nabi. ya. Setelah diminum, Nabi tersenyum. Ditaruh minuman tadi, sudah dipanggil Siti Aisyah. Dicium keningnya. Apa kata Nabi? Iya. Wahai istriku tercinta. Awas lo anak-anak jangan niru-niru lo ya. Ini untuk itu ibu yang di belakang aja ini. Jadi kata Nabi, kalau apa namanya malam ini saya merasa bangga, saya merasa berterima kasih kepada Allah pantas. Mengapa? Karena saya rasakan selama ini tidak ada wanita yang paling pandai di dunia ini kecuali hanya engkau istriku tercinta. Siti Aisyah jadi salah tingkah kan? Iya. Loh kenapa kok jadi begini? Wong saya melakukan kesalahan kok malah dianggap sebagai wanita terpandai. Kata Siti Aisyah, Nabi kok gitu sih? Kata Nabi, betul. Kenapa ya Rasulullah? Karena di dunia ini tidak pernah ada seorang wanita pun yang bisa bikin kopi dengan garam kecuali hanya engkau istriku tercinta. Ternyata kopinya tadi bukan dengan gula, kilo dengan garam. Tetapi sebegitupun Nabi tetap memuji karena Al-Quran kalau anda pengen terbuka kebahagiaannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada istri, pujian kepada suami, hakikatnya juga memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kami berikan kesempatan buat jamaah yang ada di sini, yang hadir di sini, yang mau bertanya siapa? Silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau naik kepada Bapak Kiai. Tadi berkaitan dengan tema salam. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya memberikan salam kepada non-Muslim dan bagaimana cara menjawabnya?
Ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi kalau non-muslim itu orang yang baik dengan kita, orang yang tidak mengajak berperang kepada kita, maka assalamualaikum yang kita ucapkan adalah berdoa, mudah-mudahan orang tersebut yang baik tersebut menjadi muslim, menjadi beragama Islam. Amin. Jadi niatnya saja, karena apa? Muasyarah bainan nas, hubungan antar manusia itu tidak boleh kemudian terganggu hanya oleh karena salam saja. Dia sudah baik-baik memberikan salam, kita tidak mau jawab, itu nanti akan akan mengecewakan dia. Jadi boleh saja menjawab salam mereka, tetapi dengan niat bahwa mudah-mudahan orang tersebut akan menjadi muslim bersama-sama kita, satu keluarga di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau kita yang memberikan salam kepada orang yang non-muslim gimana? Kalau kita memberikan salam kepada mereka, ya kita doa saja supaya kepada yang kita salami tadi itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita berdoa bahwa semoga orang tersebut diberikan kedamaian oleh Allah dengan masuk ke dalam agama yang hanif, agama yang salamah, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada ibu-ibu dari tadi udah angkat tangan terus. Silakan Ibu. Ini sepertinya sama rombongan anak-anak nih ya. Silakan Ibu, namanya siapa dan langsung pertanyaannya Ibu. Terima kasih, nama saya Bu Bilkis. Lilis ya? Iya, Bilkis. Oh, Bilkis. Ada dua pertanyaan saya Pak Kiai. Pertama, kadang rasa kasih sayang seorang orang tua kepada anak tuh kadang berlebihan sehingga untuk memasantrenkan anaknya itu nggak tega. Ya, karena kok anak saya buang gitu kan. Jadi tolong bagaimana solusi yang terbaik supaya kita sebagai orang tua itu bertega hati untuk menaruh anak yang tadinya dengan penuh fasilitas kok sekarang dilepas gitu. Pertama, terus yang kedua, sekarang zamannya PHK Pak Kiai. Seandainya ada suami itu udah lama nggak dapat kerja, dia nggak bisa nafkah, bolehkah seorang istri itu menuntut cerai? Itu mungkin ya Pak Kiai ya. Soalnya ini banyak sekali pertanyaan. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Belajar saja dari apa yang Ibu rasakan. Ketika Ibu akan melahirkan kan sakitnya bukan main. Iya kan? Al-Qur'an bilang wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Sakitnya orang melahirkan itu Masya Allah nggak ada duanya deh. Karena itu orang melahirkan itu surga bighairi hisab, syahid dia. Tapi anehnya ibu sakit tidak pernah kapok. Paling waktu akan melahirkan bilang kapok. 6 bulan setelah melahirkan roda mencari suami nggak ada, dicari terus sama dia. Ya, itu artinya apa? Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mondokin dulu, setelah mondok jadi tokoh populer di Indonesia dan membanggakan kedua orang tuanya dan bangsanya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jadi ibu jangan berpikir sekarang aja, tapi nantinya, in the next, itu orang muslim yang benar. Kemudian yang kedua, tentang cerai. Cerai itu boleh, tetapi dibenci Allah. Nah kalau ibu mau dibenci Allah, persilahkan. Tetapi kalau ibu tidak mau dibenci Allah, sebaiknya mungkin koreksi. Mungkin di antara suami istri itu ada sesuatu yang kurang. Atau bahkan mungkin istrinya yang kurang. Suaminya bekerja, istrinya kurang berdoa. Jadi terus melakukan self koreksi dan berjuang terus. Insya Allah kalau ibu tidak ada niat cerai, insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki yang halal, yang luas, yang mendatangkan kebahagiaan dunia sampai ke yaumul akhirah. Tapi pertanyaannya Kiai, boleh tidak kalau misalnya mengajukan cerai? Boleh atau tidak Kiai? Bolehnya sih boleh, tetapi itu tidak baik. Iya. Bolehnya sih boleh, tetapi tidak baik. Akan lebih baik kalau kemudian tetap berjuang, bagaimana sampai mendapatkan pekerjaan yang bisa membahagiakan rumah tangga itu. Oke, baik. Ya, di penghujung acara kita ini kami berikan kesempatan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar untuk bisa memberikan kesimpulan untuk pemirsa kita dengan tema kita Baiti Janati, silakan, dan juga tips. Terima kasih Mas David. Kesimpulan yang pertama adalah perbedaan itu sumber keberkahan. Karena itu harus kita rawat dengan baik, harus kita pelihara dengan baik. Kalau rumah tangga itu diibaratkan sebuah motor, sebuah mobil,
maka mobil dan motor kita rawat dengan baik, minyaknya, olinya harus baik, sehingga berjalan dengan mulus ketika di jalan, tidak macet dan menyengsarakan penumpangnya. Karena itu, untuk merawat rumah tangga yang baik dengan satu cara, yaitu membangun silaturahmi yang baik antar rumah tangga. Dan begitu juga rumah tangga ini kalau dibesarkan menjadi negara, jadikan negara Indonesia sebagai rumah tangga besar. Dan untuk itu, demi terciptanya negara Indonesia yang lebih baik ke depan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mari semua anak bangsa bersatu padu kita bangun kerajaan cinta dan kasih sayang untuk Indonesia. Kemudian jangan lupa berdoa. Untuk berdoa kita harus banyak membaca sholawat untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Barang siapa yang setiap akan berdoa membaca sholawat kepada baginda Nabi, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Hakim, maka doanya insya Allah dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu saya ingin mengajak bersolawat kepada semua yang hadir, yang cinta kepada Rasul, maka insya Allah Allah akan cintai kita, Allah akan kabul dan terima doa kita semuanya. Salatullah, salamullah